Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa YRC TV yang dimuliakan Allah, seorang Arab dusun datang menghadap pada Rasulullah seraya bertanya, Muhammad, Tuhan itu dekat atau jauh? Mendengar pertanyaan seperti itu, Rasulullah tidak serta-merta menjawab. Tetapi Allah langsung yang memberikan jawaban dengan menurunkan salah satu ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, katakanlah bahwa aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang meminta kepadaku. Tapi dengan syarat falyastajibu li, penuhilah permintaanku, wal yu'minu bi, dan percayalah kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Inti dari ayat ini adalah bahwa Allah sesungguhnya dekat dengan kita, dan Allah akan mengabulkan terhadap doa-doa yang kita panjatkan. Pemirsa TV YRC yang dimuliakan Allah, sesungguhnya setiap agama dan khususnya Islam senantiasa mengerjakan bagaimana tentang berdoa. Hampir dalam setiap aktivitas kita diajarkan tentang doanya. Mulai dari bangun tidur kita berdoa, kemudian kita masuk kamar mandi juga diajari berdoa, kita mau tidur juga berdoa, bahkan dalam setiap aktivitas maka sesungguhnya dipenuhi dengan doa-doa. Di dalam ibadah juga demikian. Kalau kita membaca Al-Fatihah, di dalamnya ada doa. Ketika kita ruku juga ada doanya. Sehingga doa dapat dikatakan sebagai ruh dari ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah ruhnya ibadah. Nah, persoalannya adalah untuk menjadikan doa kita itu terkabul, maka ada syarat-syarat yang dibutuhkan. Dan apabila syarat itu tidak terpenuhi, boleh jadi ini yang menyebabkan doa kita tidak terkabul. Di antara sekian syarat-syarat yang dibutuhkan adalah supaya kita sebagai muslim mengkonsumsi barang-barang yang halal. Konsumsi adalah bagian terpenting dari kehidupan ekonomi. Secara naluriah, setiap manusia tentu saja membutuhkan konsumsi. Dan untuk mendapatkan barang-barang konsumsi, tentu kita juga memerlukan penghasilan. Konsep konsumsi dalam Islam tentu berbeda dengan konsumsi yang diajarkan oleh ekonomi-ekonomi yang sifatnya kapitalistik. Ekonomi-ekonomi
yang sifatnya liberal. Mereka tidak memperkenalkan apa itu konsep halal dan haram. Tetapi dalam Islam, syarat untuk konsumsi, khususnya makan dan minum, ialah harus halal dan thayyib dan juga tidak berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Apa konsekuensi dari makanan yang tidak halal apabila kita konsumsi? Konsep inilah yang tidak dikenal seperti yang saya kenal tadi di dalam konsep ekonomi-ekonomi konvensional. Tetapi menurut sudut pandang Islam, konsumsi yang tidak halal itu dapat menjadi terhambatnya doa-doa yang kita panjatkan. Suatu ketika Rasulullah menceritakan tentang kaum Bani Israel. Orang tersebut berdoa kepada Allah. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ya Tuhan, aku mau ini dan aku mau itu. Tapi Rasulullah mengatakan, bagaimana doamu akan terkabul? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doamu akan terkabul apabila makananmu terdiri dari makanan yang haram, minumanmu terdiri dari minuman yang haram, dan pakaianmu terdiri dari pakaian yang haram, dan kamu makan dari barang-barang yang haram. Jadi sesungguhnya, sebagaimana yang Rasulullah katakan tadi, ada faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap terkabulnya doa. Yaitu kalau kita mengkonsumsi barang-barang haram dan mendapatkan sumber pendapatan yang bersifat haram. Kita tentu bersyukur bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia itu masih berhati-hati terhadap barang yang haram, masih menjaga diri terhadap barang-barang yang haram, terutama dari sisi zatnya. Mayoritas umat Islam masih menolak terhadap konsumsi babi. Sebagai contoh, ini adalah sesuatu yang cukup membedakan. Tetapi yang sesungguhnya memprihatinkan buat kita adalah ternyata negara kita termasuk salah satu negara yang paling korup. Artinya apa? Artinya kita masih terbiasa dengan makan makanan yang haram dari sumbernya. Jadi yang memprihatinkan buat kita adalah bahwa kita sering mengkonsumsi barang-barang yang haram dari sumbernya. Bisa dari hasil korupsi, bisa hasil dari manipulasi, atau mungkin kita sebagai muslim yang sudah terkena kewajiban zakat, tapi zakat itu tidak kita keluarkan. Artinya bahwa ada hak orang lain yang kita tahan dan kita makan, dan itu sebenarnya adalah perampasan hak dan haram menurut agama Islam. Ini yang harus kita waspadai. Jangan-jangan selama ini kita dipenuhi dengan konsumsi barang yang haram, atau kita mungkin memberikan makanan kepada anak-anak kita dari sumber yang haram, dan itu artinya kita memberikan pupuk yang haram, pupuk untuk berbuat maksiat. Para pemirsa TVRC yang dimuliakan Allah, apabila barang-barang yang kita konsumsi itu haram, baik dari zatnya maupun dari sumbernya, maka doa kita tentu akan terhambat. Padahal di bulan puasa ini Allah menjanjikan kepada kita melalui Rasulnya bahwa salah satu doa yang tidak akan terhalang adalah orang-orang yang sedang berpuasa. As-shaimu hatta yuftiru. Seorang yang berpuasa hingga dia berbuka, maka insya Allah doanya akan terkabul. Marilah di bulan yang mulia ini
kita senantiasa berlatih untuk mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari keinginan yang tidak pernah puas. Keinginan yang tidak pernah puas menyebabkan kita sangat mudah melanggar perkara-perkara yang haram, termasuk mendapatkan sumber pendapatan yang haram. Dengan berlatih diri untuk menahan diri di bulan puasa ini, maka insya Allah setelah puasa nanti kita akan dididik menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu kita, termasuk hawa nafsu atau keserakahan di dalam konsumsi barang dan jasa. Bulan puasa adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi diri. Apakah benar bahwa apa yang kita konsumsi selama ini termasuk barang-barang yang haram atau sudah barang yang halal? Apakah barang-barang yang kita konsumsi ini sumbernya dari barang yang haram ataukah sumber-sumbernya itu halal? Ini menjadi bahan renungan kita. Seandainya kita masih tetap saja mengkonsumsi barang-barang yang sumbernya haram, maka barangkali itulah yang menjadi penyebab terhambatnya doa-doa kita, yang menjadi penyebab doa kita tidak terkabul. Demikianlah kultum di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan buat saya dan juga buat pemirsa TVRC pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.